melihat video ini, jangan memberikan judgement tertentu kepada Grab-nya. Jadi saya hanya ingin menunjukkan bahwa masih ada lingkungan kita yang masih belum peduli terhadap saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus gitu. Walaupun nanti bisa dicari di Google tentang klarifikasi dari Grab sendiri mengenai kasus ini. Ada sebenarnya sudah klarifikasinya, cuman mungkin saya tidak akan menampilkan klarifikasinya di sini. Tapi saya harapkan bahwa kita tidak boleh menjudge seseorang atau sekelompok orang ataupun perusahaan ataupun apa saja, karena informasi yang saya sampaikan ini baru sebelahnya kan tidak saya sampaikan gitu. Kenapa saya menyampaikan di sini ya, karena media sosial itu sangat keras sekali, sangat kadang-kadang menjadi tidak adil. Ya, sebenarnya tidak adilnya bukan media sosialnya, tapi kita pengguna media itu yang sebenarnya tidak adil, tidak mencari konfirmasi, klarifikasi yang lain gitu, hanya melihat dari satu sisi. Baik, kita kembali ke masalah, ke tema tentang tunarungu tadi sudah. Nah, tentang karir ABK. Jadi ketika kita mau menuju, Pak Fathol, ini kelihatan ya share screen saya? Ya, kelihatan Pak Mudhar. Oke, kelihatan terima jelas. kasih. Semoga yang lain juga kelihatan ya. Sambil lalu mendengarkan, silakan kalau ada pertanyaan di via chat dulu, nanti kita akan kumpulkan. Karena akan ada dua sesi, akan ada dua bagian. Satu bisa, kan mungkin tidak semuanya bisa ngomong ya Pak Mudhar di konsep ini di seminar ini. Tetapi mungkin ada yang mau disampaikan, bisa langsung via chat, nanti dicatat, nanti akan saya sampaikan. Lanjut Pak Mudhar, silakan. Baik, untuk menuju kepada karir ABK tadi melalui suatu proses, dan proses itu proses yang saya katakan cukup panjang dan tidak mudah. Nah, untuk mencapai karir ABK ini, untuk mencapai karir sebenarnya tidak hanya ABK. Untuk meraih karir yang diharapkan itu harus kompeten, harus memiliki kompetensi sesuai dengan karir yang diharapkan. Jika ingin menjadi pengacara, maka harus sarjana hukum terlebih dahulu, ya. Harus jadi sarjana hukum, harus mungkin jadi anggota advokat, ya, organisasi advokat, punya izin dan lain sebagainya. Sarjana hukum seperti yang saya katakan itu adalah kompeten, ya, kompetensi yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai karir. Nah, dari sinilah ya untuk memperoleh kompetensi yang diharapkan itu sesuai dengan karirnya, ada proses pendidikan dan pelatihan. Kalau ingin jadi dokter, tentunya harus kuliah di kedokteran. Kalau ingin jadi guru BK, tentunya harus masuk atau kuliah di prodi bimbingan dan konseling. Kalau ingin jadi sastrawan, misalkan masuk di sastra Indonesia dan lain sebagainya. Itu harus. Atau mau ke keterampilan, lebih kepada keterampilan, tidak perlu sarjana juga mungkin, ya, tapi harus tetap pendidikan dan pelatihan itu harus ada. Seorang Ronaldo, seorang Messi, seorang Muhammad Salah misalkan, yang kompetensi dengan karir sebagai pemain sepak bola, tentunya melalui pendidikan dan pelatihan yang cukup panjang. Bisa teman-teman searching, bisa teman-teman lihat
bagaimana proses mereka itu menjadi seorang yang profesional. Itu tidak mudah sebenarnya, tapi bukan berarti sulit. Tapi melalui suatu proses yang ya cukup panjang. Kalau Messi itu yang saya baca itu mulai sudah dari kecil dia ke Barcelona untuk sekolah di sekolah sepak bola di sana, dan di sana pun harus ada orang tua yang menjamin dan lain sebagainya. Itu adalah proses. Apalagi bagi saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Nah, proses pendidikan dan pelatihan itu dimulai dari keluarga. Ya, dimulai dari keluarga. Karena apa? Karena keluarga itu adalah sekolah pertama bagi anak. Ya. Video pertama tentang Sinta itu ya ketahuan atau terdeteksi bahwa dia mengalami autism itu dari keluarga. Keluarga yang peka, yang mau peduli terhadap anaknya. Sehingga dari keluarga inilah anak itu akan ketahuan ini mau diapakan, mau dibawa kemana. Keluarga, sekali lagi keluarga. Apakah itu bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus maupun anak-anak yang normal, keluarga itu menjadi sangat penting. Ya. Warna kita, warna anak-anak kita itu sangat sangat dipenuhi warna dari keluarga. Makanya kita tidak asing dengan pepatah buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Ya, secara genetik ya. Tapi secara pendidikan di keluarga itu adalah memang yang pertama. Sekian berapa tahun, misalkan pada usia sampai 5 tahun, usia belum sekolah, itu 24 jam anak itu berada di keluarga. 24 jam sebelum anak ini masuk ke dunia sekolah. Baru ketika 5 tahun, mungkin playgroup, TK, dan lain sebagainya, mungkin hanya 3 jam lah mereka itu ada di lingkungan pendidikan.